Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah. Kemudian menuju syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur. Kita berharap semoga salat kita makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa ba'da salat zuhur Allah masih menganugerahkan kenikmatan yang tiada tiara, yakni kita masih diperkenankan untuk talabul ilmi, yang kita Imam Syafi'i rahimahullah duduk sejenak dalam majlis ilmu lebih mulia dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, masya Allah, ada yang kuat Pak? 1000 rakaat, masya Allah, tabarakallah. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agenda di Masjid Al-Falah ini yang setelah sholat zuhur kita menggaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang as-sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan manusia mulia, nabi kita, rasul kita, penyelamat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan kali ini sampai kepada tahun ke-6 Hijriah. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah bahasan sebelumnya kemarin, tahun ini jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan agenda perjuangan yang luar biasa, di mana proses awalnya saja itu banyak sekali pertentangan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun tentu tidak menentang secara tegas begitu, namun jelas ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertahallul waktu itu, untuk menyembelih kurban waktu itu, tidak ada yang bergerak. Di perjanjian, di perdamaian perjanjian Hudaybiyah ini jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah peristiwa yang sangat besar. Tidak pernah para sahabat tidak mengikuti perintah Nabi. Hanya pada waktu itu saja diperintahkan sekali tidak melaksanakan, 2 kali tidak melaksanakan, 3 kali tidak melaksanakan. Akhirnya beliau ke tenda dan kemudian oleh istrinya diberikan nasihat, wahai Nabi, sudah nggak usah merintahkan lagi, langsung saja kerjakan. Maka begitu kemudian Rasulullah SAW melaksanakan, para sahabat merasa bersalah, langsung kemudian mengikutinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, sikap para sahabat ini secara umum waktu itu menolak terhadap keputusan Nabi terhadap perjanjian Hudaybiyah ini. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, begitu kemudian sudah dilaksanakan, karena memang sudah keputusan dari Rasulullah SAW, boom, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang luar biasa besar, di mana Rasul diutus ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan di antara cara terpenting dalam menebarluaskan rahmat itu adalah dengan dakwah. Sehingga perjanjian perdamaian Hudaybiyah ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah kunci yang luar biasa keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian para sahabat merasakan bersalah mereka menolak di awal itu. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita insyaallah sudah bahas secara detail bahasan dengan di pertemuan sebelumnya. Nah, di antara manfaat yang luar biasa besar didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan kaum muslimin adalah, maka Rasulullah kemudian berkesempatan untuk
berdakwah kepada seluruh masyarakat, di mana Islam itu diturunkan untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam, Rasul diutus untuk menyebarluaskan Islam untuk alam semesta itu bisa dilaksanakan dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat dunia. Dakwah dari Rasulullah ini justru kunci besarnya adalah diterimanya perjanjian Hudaybiyah ini. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya kita sudah mendapatkan ya informasi sebagaimana di materi sebelumnya bahwa Rasulullah kemudian berhasil melaksanakan dakwah kepada negara-negara besar pada waktu itu. Maka pada kesempatan kali ini yang keempat, Rasulullah SAW juga mengirimkan utusannya untuk berdakwah ke negeri, ke Kaisar Romawi, adik kuasa pada waktu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengirimkan sahabat yang diutus pada waktu itu adalah ya Diyah bin Khalifah Al-Kalabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang diutus untuk menyampaikan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Romawi. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, luar biasa, kita tahu pada waktu itu ya Romawi adalah negara besar, satu dari negara besar pada waktu itu ya. Dan bagaimana sikap penguasa Romawi pada waktu itu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, penguasa Romawi, Kaisar Romawi pada waktu itu kemudian mencari informasi dari petinggi-petinggi ya yang ada di sekitar Mekah, yang ada di sekitar Arab dan di sekitar Mekah. Kemudian beliau mendapatkan informasi bahwa pada waktu itu Abu Sufyan sedang ke Syam. Maka diundanglah rombongan dari Abu Sufyan ini. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, akhirnya Abu Sufyan datang dan kemudian terjadi dialog ya di antara Kaisar Romawi dengan Abu Sufyan. Ya, beberapa dialog pentingnya jemaah sekalian rahimakumullah, kita mendapatkan cukup banyak, cukup panjang dialognya Kaisar Romawi dengan Abu Sufyan ini. Di antaranya ya, beliau kemudian bertanya, apakah ya orang yang mengaku nabi ya di kalangan kalian itu adalah dikatakan oleh beliau ya itu dari kalangan orang yang nasabnya baik atau tidak? Maka sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari ini disebutkan bahwa Abu Sufyan ketika menjelaskan kepada ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas setelah masuk Islam, beliau menceritakan seandainya mungkin saya akan berbohong, tapi saya tidak mungkin karena sudah diancam oleh Raja Romawi ini. Maka kemudian Abu Sufyan kemudian menjawab, benar, dia nasabnya adalah dari nasab yang baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, persis ya data dan informasi dari jawaban Abu Sufyan ini. Yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ditanya lagi ya oleh Raja Romawi ya. Kata beliau ya, apakah rakyat atau orang-orang yang menerima dakwah, mengikuti dakwah dari Rasulullah ya pada awal-awal itu ya, itu adalah para petinggi-petinggi atau rakyat mayoritas? Dijawab oleh yang kemudian menjadi sahabat Nabi ya, Khalid bin Walid ya, Abu Sufyan maaf ya, dijawab oleh Abu Sufyan bahwa pengikut Nabi pada awal-awal ya itu adalah rakyat biasa. Para penguasa waktu itu semuanya pada menolak. Dan itu informasi itu persis sama, begitu kan? Yang ketiga kemudian ya Raja Romawi ini kemudian bertanya lagi ya, apakah pengikutnya bertambah atau stuck atau berkurang ya? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, pengikutnya terus bertambah. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, tidak ada ceritanya Islam ini berkurang ya umatnya, tetapi yang ada adalah terus bertambah luar biasa.
Dan berikutnya pertanyaan dari Raja Romawi ini berikutnya adalah, ya, kata beliau, apakah di antara mereka ada yang murtad dari para sahabat Nabi SAW pada waktu itu? Ya, Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau toh kita lihat sampai sekarang, misalnya ada orang murtad 1-2, ya, enggak terhitung. Maksudnya sangat minim, ya. Dan pada waktu itu dijawab oleh Abu Sufyan bahwa tidak ada. Pertanyaan berikutnya, ya, luar biasa si Raja Romawi ini, ya. Kemudian beliau, apakah kalian pernah, ya, menuduhnya berdusta sebelum mengaku menjadi nabi? Ya. Sebelum beliau menjadi nabi, apakah kalian mengaku bahwa dia pendusta dan kalian semuanya menuduhnya sebagai dusta? Tidak. Justru sebaliknya, kami memberikan julukan, ya, sebagai orang yang bisa dipercaya. Masya Allah, tabarakallah. Dan pertanyaan berikutnya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, apakah benarkah dia, ya, pernahkah dia berbuat curang, ya? Dan beliau kemudian menegaskan tidak pernah beliau berbuat curang, ya. Apakah kalian memeranginya? Betul, kami memeranginya. Dan bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian, ya, dan nabi tersebut? Beberapa menang, beberapa kalah, ya. Jadi pernah menang dan pernah kalah. Persis seperti yang ada di kitab suci mereka. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dia perintahkan, ya, apakah yang diperintahkan oleh nabi ini kepada kalian? Maka Abu Sufyan kemudian menjawab, ya, bahwa kami semuanya diperintah yang pertama adalah untuk mentauhidkan atau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memerintahkan kami untuk sholat, memerintahkan kami untuk bersedekah, memerintahkan kami untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan manusia dengan hubungan yang baik. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, semua pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Romawi ini kepada Abu Sufyan dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Dan kemudian Raja Romawi kemudian mengatakan bahwa, ya, bahwa semua jawaban yang engkau katakan itu membuktikan bahwa nabi yang diutus di mana kalian semuanya sudah bertemu itu adalah benar adanya sebagaimana yang kami yakini. Kata beliau, andaikan aku tahu bagaimana saya bisa bertemu dengannya, ya, niscaya aku akan datang kepadanya dan dengan cepat-cepat aku akan mengikutinya. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lanjutkan, andaikan aku ada di sisinya, niscaya aku telah membasuhkan kedua telapak kakinya olehku. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ya, di Raja Romawi ini secara pasti bahwa Rasul yang mengaku Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, sudah ada di dalam kitab suci mereka semuanya. Sebagaimana kita dapatkan informasi bahwa semua orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tahu persis bahwa nanti itu akan diutus seorang nabi yang ciri-cirinya sudah dijelaskan di dalam kitab suci mereka. Dan ketika kemudian mereka melihatnya dan kemudian mengetahui kepribadiannya, mereka yakin, ya, ini nabi itu. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu itu, ya, para rakyatnya, ya, banyak di antara rakyatnya yang menolak hingga akhirnya beliau kemudian merasa berat untuk kemudian segera menyatakan masuk Islam. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Namun sejak itu Abu Sufyan kemudian, ya, merasa bahwa ini nggak bisa diteruskan. Permusuhan beliau, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat itu memang masih berlangsung itu, ini nggak bisa diteruskan. Apa yang saya sampaikan ini adalah sejujur-jujurnya, dan kemudian saya mengakui bahwa akhirnya kebenaran ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kemudian beliau masuk Islamnya adalah ketika mau Fathu Mekah.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah peristiwa yang luar biasa dahsyat yang memberikan pelajaran yang berharga kepada kita betapa sesungguhnya dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah yang benar-benar rahmatan lil alamin. Walaupun pada waktu itu mayoritas, terutama para penguasa, terutama orang-orang kaya pada waktu itu, mereka banyak sekali yang menolak ajaran Nabi SAW. Namun sesungguhnya pada hakikatnya orang-orang yang berpegang terhadap kitab suci sebelumnya, mereka tahu persis bahwa dia adalah nabi yang telah ditegaskan dan dijanjikan di dalam kitab suci mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga ini pelajaran berharga sebagaimana kata Abu Sufyan, ya. Sejak itu aku selalu yakin bahwa urusan agama Rasulullah SAW ini akan menang, hingga akhirnya Allah menyadarkan aku untuk masuk Islam. Inilah penegasan dari Abu Sufyan, ya. Dan masya Allah tabarakallah, tentu ini adalah menjadi pelajaran berharga bagi semua orang, wabil khusus kita semuanya yang telah meluk din yang dibawa oleh Rasulullah SAW, manusia paling mulia ini, yang pada waktu itu permusuhannya luar biasa, tetapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikutnya, layak untuk benar-benar menguatkan dan mengokohkan keyakinan kita dan kesungguhan kita untuk ittiba'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah SAW juga mengirimkan surat-surat kepada para penguasa pada waktu itu. Rasul juga mengirimkan kepada, ya, Mungdir bin Sawa. Mungdir bin Sawa ini adalah penguasa dari Bahrain, jemaah sekalian rahimakumullah. Sehingga Rasul SAW mengutus sahabat Al-Ala bin Hadrami, sahabat Nabi SAW yang diutus oleh Nabi SAW ini, ya, Al-Ala bin Hadrami, ya, datang kepada Mungdir bin Sawa, dan kemudian masya Allah wa tabarakallah, ya, Mungdir bin Sawa dari Bahrain ini kemudian menerima ajaran dakwah Rasulullah SAW, dan kemudian beliau mengirimkan surat kembali kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan kaumku, di antara mereka ada yang menerima, yang mengikuti kami, dan ada yang menolaknya. Maka kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa membalas suratnya, ya, bagi mereka yang menerima tentu kemudian, ya, kau tetap berkewajiban untuk menjadi pemimpin mereka, menjadi pemimpin yang baik, dan kemudian bagi mereka yang menolaknya, maka kepada mereka semuanya diwajibkan membayar jizyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, masya Allah tabarakallah, ya, manfaat dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, benar-benar dahsyat luar biasa, di mana sebelumnya semua sahabat pada waktu itu menolaknya, namun Rasulullah SAW menerima, ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menolak walaupun pada waktu itu sangat berat, namun ternyata dampak dan manfaatnya adalah luar biasa. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang istimewa tadi juga dari Kaisar Romawi, yang kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa, ya, kaum muslimin yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga menjadi pelajaran berharga bahwa sesungguhnya dakwah Islam pada waktu itu benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasul itu untuk seluruh alam, untuk alam semesta ini benar-benar bisa terrealisir dan tersampaikan. Walaupun pada waktu itu sebagian dari masyarakat, ya, ada yang menerima dan sebagiannya masih ada yang menolak, tetapi tersampaikannya informasi dakwah yang dibawa Rasulullah SAW ini menjadi catatan yang sangat berharga bahwa Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam, dan sudah selayaknya bagi mereka-mereka yang hatinya bening, yang hatinya suci, bersih,
maka mayoritas dari mereka kemudian akan menerima ajaran Islam ini dengan baik, karena Islam datang bukan untuk kemudian langsung menguasainya, tetapi Islam datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan akan mengantarkan rakyatnya menuju kepada kemuliaan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah hal yang sangat penting dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Sulhul Hudaybiyah ini adalah betapa sesungguhnya masyaallah tabarakallah Islam ini datang salah satunya ya wilayah yang waktu itu ada di bawah penguasaan Romawi ya, yakni Palestina pada waktu saat ini ya, pada waktu itu termasuk wilayah di bawah Romawi. Ini adalah termasuk pintu yang luar biasa tersampaikannya dakwah Rasulullah SAW kepada Romawi hingga akhirnya ya setelah masa Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan masa Umar bin Khattab, maka kemudian benar-benar ya mengikuti ketentuan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW akan terbuka dan di bawah kepemimpinan dari Islam, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan pada waktu itu jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharganya penguasa ya Palestina pada waktu itu menunggu kedatangan Umar bin Khattab, dan begitu Umar datang maka kemudian penguasa ini menyerahkan dengan resmi bahwa kepemimpinan Palestina diserahkan kepada kaum muslimin. Hingga kemudian saat ini jamaah sekalian rahimakumullah, tentu yang paling berhak menduduki kedudukan Palestina adalah kaum muslimin. Masyarakat di Palestina sendirilah yang benar-benar berhak untuk menjadi memimpin negeri di Palestina tersebut. Sehingga mereka yang baru datang tahun 50 sekian atau tahun 60-an itu tentu itu adalah merupakan penjajah. Penjajah di kita saja berapa tahun, Pak? Penjajahan di kita ini 300 tahun ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, penjajah yang ada di Palestina itu belum sampai 100 tahun, 60 tahun jamaah sekalian rahimakumullah. Karena ini ya menjadi sangat penting bagi kita, pelajaran berharga dari dibawanya Islam ya oleh utusan Rasulullah SAW kepada Raja Romawi, dan kemudian Raja Romawi secara hakikian itu adalah welcome terhadap ajaran agama yang dibawa Rasulullah SAW. Dan peristiwa yang terjadi pada Umar bin Khattab ini layak menjadi pelajaran kita untuk menyikapi Palestina. Apalagi jemaah sekalian rahimakumullah, kita bangsa Indonesia memiliki hutang budi yang luar biasa terhadap rakyat dan masyarakat ya, serta para ulama dari Palestina. Mereka adalah merupakan negara yang di awal-awal mengakui kemerdekaan kita. Pada waktu itu Belanda penjajah masih belum mengakui kemerdekaan negara kita. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ini tambahan satu lagi, kalau kita tahu bahwa sesungguhnya apalagi ya mayoritas rakyat Palestina itu adalah mazhabnya Syafi'i jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga ya menjadi pelajaran berharga bagi kita bangsa Indonesia bahwa ya pelajaran masuk Islamnya ya yang dibawa oleh Rasulullah bersama dengan para sahabat ke negeri Palestina juga menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita jaga, dan wajib bagi kita kemudian untuk terus mendukung dan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mereka semuanya barangkali ada ya suara-suara sumbang terhadap kemerdekaan ya dari Palestina yang mungkin dibagi jadi separuh atau separuh sekian dan sebagainya. Tentu itu adalah sebagaimana kita bangsa Indonesia menolak ya pada waktu itu kemerdekaan Indonesia ini 100% kemudian dikurangin sekian. Tentu kemudian kita semuanya mendukung
rakyat Palestina untuk merdeka 100%. Itulah jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berharga dari tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga pelajaran berharga dari As-Sirah An-Nabawiyah ini memberikan kepada kita panduan untuk menjalani kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara ini dengan adab dan akhlak yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita bisa merealisasikan yang namanya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dijadikannya kehidupan kita ini, negeri kita menjadi negeri dalam merealisasikan rahmatan bagi semesta alam. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.